Rahasia pembuatan Undang-Undang Korea Utara, sebuah negara yang selalu menjadi misteri dan sumber berita yang mengejutkan dunia. Baru-baru ini sebuah keputusan atau undang-undang baru dari Pyongyang berhasil menyita perhatian global. Baik itu tentang sanksi keras terhadap hiburan asing, perubahan kebijakan ekonomi mendadak, atau bahkan aturan ketat tentang bagaimana warga harus mengelola makanan. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya sebuah keputusan penting menjadi undang-undang di negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un? Jawabannya jauh dari sistem legislatif demokratis yang kita kenal. Ini adalah cerita tentang kekuasaan mutlak, ideologi dan lembaga yang hanya sekedar formalitas. Untuk memahami proses legislatif Korea Utara, kita harus memulai dari Partai Buruh Korea atau WPK. Di Korea Utara, WPK bukan hanya partai politik, melainkan pusat kekuasaan tertinggi dan mesin ideologis negara. Dalam sistem ini, WPK adalah penentu kebijakan, sementara negara, pemerintah, dan lembaga legislatif hanyalah pelaksana. Keputusan krusial seperti undang-undang baru yang sedang kita bahas, biasanya berasal langsung dari pucuk pimpinan WPK, yaitu Komite Sentral yang diketuai oleh Kim Jong-un. Perintah Kim Jong-un, atau kata-kata pribadi, seperti yang disebut di Korea Utara, adalah sumber hukum yang paling utama dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi tunggu, Korea Utara punya lembaga legislatif resmi loh, namanya Majelis Rakyat Tertinggi atau Supreme People's Assembly, SPA. SPA secara konstitusional adalah badan kekuasaan tertinggi dan bertugas mengesahkan undang-undang. Namun pada kenyataannya SPA hanya berfungsi sebagai stempel karet yang mengesahkan keputusan yang sudah dibuat oleh WPK, atau lebih tepatnya, oleh Kim Jong-un. Prosesnya sangat cepat dan tanpa perdebatan publik yang berarti. Anggota SPA, yang umumnya berkumpul hanya beberapa kali dalam setahun, hanya akan mengangkat tangan serentak untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang sudah diputuskan sebelumnya. Tingkat persetujuannya biasanya 100%. Narator. Contohnya ketika Korea Utara baru-baru ini memperkuat undang-undang tentang ideologi reaksioner dan budaya antisosialis, seperti melarang keras konten media asing. Keputusan itu dibuat dan disetujui tanpa proses check and balance yang nyata. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan telah bergeser ke badan-badan yang lebih kecil namun lebih kuat. Salah satunya adalah Komite Urusan Negara atau State Affairs Commission, SAC, yang juga diketuai oleh Kim Jong-un. SAC adalah organ pembuatan kebijakan tertinggi dan sering mengeluarkan dekret atau keputusan yang memiliki bobot hukum, bahkan tanpa melalui persetujuan SPA terlebih dahulu. SAC secara efektif menjembatani keputusan WPK langsung ke implementasi negara. Sistem hukum Korea Utara adalah sistem hukum sipil yang terkodifikasi, warisan dari Jepang dan dipengaruhi Uni Soviet. Tetapi di atas semua itu, semua hukum harus sejalan dengan 10 prinsip untuk pendirian sistem ideologi monolitik yang intinya adalah ketaatan mutlak kepada keluarga Kim. Setiap undang-undang baru di Korea Utara memiliki satu tujuan utama, memperkuat kontrol politik dan menjaga ideologi Juche. Hukum bukanlah tentang hak-hak individu, melainkan tentang tugas warga negara kepada negara dan partai. Undang-undang yang baru-baru ini viral, baik itu tentang drakor, drama Korea, peluncuran rudal, atau kebijakan ketahanan pangan, semuanya adalah alat untuk menekan pengaruh asing, mencegah ketidakpuasan, dan menjamin kelangsungan hidup rezim. Bahkan dalam kasus bencana alam, seperti yang pernah terjadi di mana keputusan dikeluarkan untuk menghukum mereka yang menyisakan dan membuang makanan, keputusan itu adalah bentuk kontrol yang keras untuk mengalihkan tanggung jawab dari kegagalan negara ke kesalahan individu. Jadi narasi undang-undang yang viral dari Korea Utara bukanlah tentang bagaimana parlemen berdebat. Ini adalah tentang bagaimana perintah dari seorang pemimpin tertinggi diubah menjadi hukum melalui mekanisme formalitas dan ideologi dengan tujuan tunggal, memelihara kekuasaan. Proses ini menunjukkan betapa berbedanya negara ini dari dunia luar. Di Korea Utara, kekuasaan mendahului hukum. Dan yang viral adalah konsekuensi mengerikan dari sistem tersebut. Apa pendapat Anda tentang sistem legislatif yang didominasi oleh satu orang? Tulis komentar Anda di bawah.